Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan tega menghabisi nyawa neneknya menggunakan pisau dapur. Pelaku kesal hanya karena tidak diberi uang Rp5.000 untuk membeli rokok. HA, warga Sentosa Seberang Ulu 2 Palembang, digiring ke Polsek Seberang Ulu 2 Palembang. Pemuda 20 tahun ini diamankan setelah menghabisi Manisa, 60 tahun, neneknya sendiri, dengan sebilah pisau. Pelaku kesal hanya karena tidak diberi uang Rp5.000 untuk membeli rokok. Saat cucunya meminta uang, korban tidak memiliki uang. Selain menangkap pelaku, polisi mengamankan barang bukti senjata tajam. Polisi juga akan memeriksa kejiwaan pelaku. Korban yang meregang nyawa akibat menderita 14 tusukan dimakamkan di TPU Talang Kunyit. Cerita ya mungkin seperti itu istilahnya kan, istilahnya gara-gara minta uang dengan neneknya, jadi istilahnya itu mungkin marah si pelaku, akhirnya ya menikam neneknya itu. Berapa jumlah uang yang tidak pelaku? 5.000. Katanya 5.000 istilahnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam pasal 340 KUHP dengan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Dua oknum polisi dilaporkan ke Polres Lampung Selatan atas dugaan penganiayaan bocah berusia 14 tahun. Korban diduga dianiaya dan diborgol oknum polisi setelah dipaksa mengaku mencuri telepon genggam. Seorang anak berumur 14 tahun, warga Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan, diduga menjadi korban penganiayaan oleh dua oknum polisi. Menurut orang tua korban, penganiayaan diduga dilakukan oleh dua oknum polisi berinisial D bersama seorang rekannya yang belum diketahui identitas serta satuan tempatnya bekerja. Peristiwa itu terjadi lantaran anaknya dituduh dan dipaksa mengaku mencuri sebuah telepon genggam serta dompet milik pekerja bangunan yang bekerja di rumah keluarga oknum polisi tersebut. Orang tua korban telah melaporkan kejadian ini ke polisi dan berharap kejadian yang menimpa anaknya dapat diproses secara hukum. Bawa keliling-keliling katanya, suruh dipaksa ngaku di dalam mobil. Ya anak saya itu nggak merasa nggak ngaku, nggak ngaku. Berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang itu kan yang melakukan penyelidikan nanti dari Bitpropam, dari Propam. Kalau di sini kan si Propam. Nah untuk itu kita lakukan penyelidikan, benar nggak anggota kita? Polres Lampung Selatan menyatakan akan segera melakukan penyelidikan atas dugaan penganiayaan oleh oknum polisi tersebut. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Seorang tukang ojek menjadi korban penembakan orang tak dikenal di Puncak, Papua kemarin sore. Korban terkena tembakan di pipi namun masih sadar. Korban kemudian dibawa ke puskesmas tempat untuk mendapat perawatan. Korban yang bernama Jusalim tertembak di jembatan permanen Kali Ilame, Kampung Wako, Kabupaten Puncak, Papua, Senin sore waktu setempat. Menurut keterangan polisi, Jusalim ditembak orang tak dikenal saat mengantar penumpang. Setelah tertembak, korban langsung menuju pos rider Yonif 521 untuk meminta pertolongan dan perawatan di Puskesmas Ilaga. Korban akan dirujuk ke RSUD Mimika untuk mendapat penanganan medis lebih lanjut. Seorang menantu pengusaha rotan di Sampit, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, luka parah dibacok pelaku percobaan perampokan yang ternyata temannya sendiri. Pelaku ditangkap setelah buron 1 bulan. Abdul Kamir hanya bisa pasrah saat diringkus polisi di rumahnya di Kabupaten Pulang Pisau. Pelaku ditangkap setelah buron 1 bulan terkait kasus percobaan perampokan terhadap Agus Setiawan, pengusaha rotan. Ironisnya, korban yang merupakan menantu dari pengusaha rotan di Kota Sampit tersebut tak lain teman tersangka. Awalnya pelaku meminta tolong korban diantarkan bertemu rekannya di Kecamatan Bamang. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Kamir menyerang Agus dengan senjata tajam hingga terluka di bagian tangan dan kepala. Selanjutnya tersangka merampas mobil korban, namun usahanya gagal karena pintu mobil dalam kondisi terkunci.
Pelaku keluar dari mobilnya untuk buang air kecil dan korban pun turun. Setelah buang air kecil, pelaku sempat berjongkok di pinggir jalan itu di tepi sebuah parit dan pelaku dari belakang mengayunkan parangnya. Mengayunkan parang yang mengakibatkan korban dan pelaku terlibat dalam duel. Pelaku ini berupaya untuk mengambil harta benda milik korban berupa mobil Honda Brio merah tersebut. Pelaku berhasil kami amankan oleh tim Resmob Polres Kota Waringin Timur di Kabupaten Pulang Pisau. Kini tersangka mendekam di sel tahanan Kota Waringin Timur untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Nurmansyah, iNews melaporkan. Beralih ke informasi, putri penyanyi Nia Daniati, Olivia Natania dan suaminya Rafli Novianto Tilaar mangkir dari pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penipuan seleksi CPNS fiktif. Pihaknya berdalih Olivia belum siap mental menghadapi pemeriksaan dan masih menyiapkan sejumlah barang bukti. Terlapor dalam kasus dugaan penipuan seleksi CPNS, Olivia Natania dan suaminya Rafli Tilaar hari ini mangkir dari panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Melalui kuasa hukumnya, terlapor meminta dijadwalkan ulang pemeriksaan. Selain mempersiapkan barang bukti, Olivia atau Owi masih belum siap mental untuk menghadapi pemeriksaan polisi. Owi sendiri belum siap mental, juga belum siap dokumen-dokumennya masih ada yang kurang gitu. Ya. Agendanya hari ini hanya undangan dan klarifikasi mengenai laporan. Menanggapi mangkirnya anak Nia Daniati, polisi akan menjadwal ulang pemeriksaan pada Senin pekan depan. Butuh keterangan dari terlapor untuk bisa menjelaskan. Karena pelapor-pelapornya sudah semuanya. Pelapornya sudah diklarifikasi dengan membawa bukti-bukti yang ada, kemudian beberapa saksi-saksi korban, ya, ada 5, walaupun informasinya banyak, tapi yang baru melaporkan ke sini ada 5 yang. Olivia dan suaminya dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh sejumlah korban yang telah menyetorkan uang untuk mengikuti seleksi CPNS. Dalam rekrutmen CPNS fiktif, Olivia diduga menawarkan penerimaan CPNS melalui jalur prestasi untuk mengisi kekosongan jabatan dengan memungut biaya sebesar Rp25 juta hingga Rp156 juta. Korban seleksi CPNS fiktif Olivia diduga mencapai 225 orang dengan total kerugian yang ditaksir hingga Rp9,7 miliar. Tim Liputan iNews melaporkan. 4 korban hilang dalam musibah longsor dan banjir bandang di Luwu, Sulawesi Selatan ditemukan meninggal dunia. Informasi selengkapnya sesaat lagi.